Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Mas Rian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini Sekamar Kos dengan Dia season 2. Ini dia di Fakta Sejarah part 20. Sebelum kita masuk ke part tersebut, mari kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian berikutnya part 20 Sekamar Kos dengan Dia season 2 dari Afrian 015. Satu hari setelah itu, aku bersama Via dan ibu membawa bapak ke Ambarawa untuk menjalani pengobatan alternatif. Sebelum berangkat, sembari kita menunggu mobil jemputan dari Mbah Margono dan sopir yang biasa mengantar kita, terlihat bapak sedikit ragu untuk berangkat ke Ambarawa. Beliau benar-benar seolah menyerah dengan keadaan yang dialami saat itu. Ekspresi bapak terlihat begitu lemas dan enggan untuk beranjak dari tempat tidurnya. "Pak, bapak kenapa? Gak usah cemas. Kita akan coba ikhtiar terus sampai bapak beneran sembuh," ucapku memberi semangat pada bapak. "Gak apa-apa, Yan. Bapak cuma berpikir aja. Seandainya beberapa hari ini adalah hari terakhir bapak minta maaf ya kalau bapak banyak salah sama kamu. Maafkan bapak jika bapak salah dalam mendidik kamu. Dan maafkan bapak kalau selalu merepotkanmu. Maafin juga bapak belum bisa menjadi bapak yang baik atau kepala keluarga yang baik untuk kita semua." Tanpa sadar, bapak mengucapkan kata yang benar-benar menurutku itu adalah sebuah kata menyerah. Air mata bapak pun perlahan menetes. Aku pun buru-buru untuk mengusap air mata bapak yang menetes itu, dan ku bersihkan wajahnya yang tampak begitu lelah menahan rasa sakit itu. "Pak, sudah. Bapak nggak boleh bicara seperti itu. Bapak masih bisa sehat kok. Kan bapak ada rencana setelah pensiun besok, bapak mau santai dan jalan-jalan bareng ibu kan? Bapak sehat kok setelah ini. Makanya kita habis ini ke Ambarawa. Semoga bisa menyembuhkan bapak secara total. Oh iya, tadi malam gimana pak? Setelah diritual sama Mbah Margono?" Aku tetap memberikan semangat dan menanyakan hasil dari pengobatan yang dilakukan Mbah Margono. "Lumayan, Yan. Ada sedikit berkurang rasa sakit yang bapak rasakan. Batu ginjal yang bapak rasakan pun sepertinya tadi mulai keluar saat bapak kencing. Memang sakit, tapi mungkin itulah cara penyakit ini keluar," ucap bapak sedikit tersenyum. "Nah itu pak, tandanya masih ada harapan buat bapak sembuh. Tenang aja, kita bakal temenin bapak sampai bapak beneran sembuh. Yuk berangkat." Itu mobilnya sudah sampai depan rumah. Aku kemudian membantu bapak berdiri dari tempat tidurnya. Tak berselang lama, ibu dan Via menghampiri kita di kamar sambil membawa barang yang akan dibawa ke Ambarawa. Aku dibantu Via memapah bapak menuju mobil yang sudah disiapkan. Mbah Margono sudah siap mejeng duduk di kursi depan dekat sopir. Dan saat melihat bapak mulai masuk ke dalam mobil, Mbah Margono berkata dengan mantapnya, "Tenang, pasti sembuh." Melihat kita akan pergi dengan mobil, para tetanggaku yang kebetulan melihatnya kita akan pergi kemudian menghampiri kita dan memberikan doa pada bapak semoga cepat sembuh. Pasukan putih yang sedari beberapa hari lalu standby di atas rumah terlihat mulai mengikuti pergerakan kita. Terlihat juga Sinta mulai terlihat akrab dengan Abi Mantra, malah cenderung sangat dekat. Walaupun Abi Mantra terlihat sedikit menjaga jarak dengan Sinta, tingkah genitnya sangat terlihat seperti yang biasa dia lakukan kepadaku. Apakah pikiran Sinta? Ya walaupun gak dapat yang asli kan ada si Abi Mantra. Melihat hal itu ada sedikit rasa kecemburuan yang muncul saat itu secara tiba-tiba. Nafas menjadi sesak, seolah menahan amarah karena sesuatu. Kita pun akhirnya mulai berangkat. Rombongan pasukan putih diikuti dengan Sinta Adiwilaga dan juga Abi Mantra mengikuti kita dari atas. Aku merasa sedikit aneh. Kenapa bisa Abi Mantra menaiki salah satu kuda terbang milik pasukan putih dan bapak pun tidak menanyakan akan keberadaan Abi Mantra? Aku sempat menanyakan hal tersebut pada bapak tentang Abi Mantra,
Namun bapak nampak tidak terkejut sama sekali, dan seolah memang bapak sering melihat Abimantra. Tak berselang lama, Abimantra pun turun dan masuk ke dalam mobil. Kebetulan aku duduk sendiri di bagian belakang. Via seolah merasakan kehadiran Abimantra. Saat Abimantra masuk dan duduk di sebelahku, Via terlihat menengok ke arah belakang, tepatnya di samping tempat dudukku yang harusnya tidak ada siapa-siapa. Aku pun menanyakan pada Via, kenapa kok menengok ke belakang dengan ekspresi seperti itu? Terlihat ekspresi Via bingung dengan apa yang dia rasakan, dan hanya menjawab pertanyaanku dengan menggelengkan kepalanya. Abimantra pun berkata padaku, "Waktunya akan segera tiba. Siap tidak siap, kita harus menyerang terlebih dahulu. Jangan sampai kita kalah start dari musuh kita." Dengan pandangan lurus ke depan, Abimantra berkata dengan serius, "Insya Allah aku siap. Kapan kita akan menyerang dengan strategi yang sudah kita rencanakan itu?" Tanyaku tak kalah serius. "Dalam waktu dekat ini. Persiapkan semua ajianmu dan pusakamu. Pastikan juga tameng gaibmu sudah siap digunakan kapanpun. Aku undur diri dulu. Maaf tidak bisa menemani kalian mengantar sampai Ambarawa." Dengan sekejap Abimantra berubah menjadi seperti cahaya dan perlahan memudar hingga akhirnya hilang. Dan di sela-sela dia menghilang, sempat ada suara darinya yang berkata, "Bapakmu sepertinya tidak akan ikut dalam pertempuran ini." Dan suara itu kudengar samar-samar dan bagian akhirnya sama sekali tidak dapat aku dengarkan dengan baik, sehingga aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan di bagian akhir sebelum dia benar-benar lenyap. Tunggu, apa yang dimaksud oleh Abimantra? Apakah bapak tidak bisa ikut pertempuran karena sedang proses penyembuhan? Atau ada faktor lain? Kenapa suaranya tidak begitu jelas? Ucapan Abimantra menyimpan banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan padanya. Dan kenapa ekspresi dia sangat serius, tidak seperti kemarin malam? Sesampainya di lokasi pengobatan alternatif, kita terpaksa harus menunggu cukup lama. Ternyata orang yang berobat di sini begitu banyak, dan bahkan ada yang sampai menginap. Hingga pada akhirnya, kita mendapat jatah pemeriksaan jam 11 siang. Padahal kita sudah menunggu sejak pagi. Aku dan bapak kemudian masuk ke ruang pemeriksaan. Pikirku pemeriksaannya adalah seperti di rumah sakit, namun tidak sama sekali. Di dalam ruangan itu sudah menunggu kami seorang lelaki parubaya dengan mengenakan pakaian layaknya seorang kiai. Jauh dari kesan seorang dokter, dan kulihat di belakangnya ada sesosok makhluk berjubah putih juga berdiri. Aku yakin ini pasti pengobatan tenaga dalam dan juga dibantu oleh makhluk itu. Terlihat baik memang aura positif terpancar dari mereka berdua. Bapak juga merasakan hal itu. Pemeriksaan pun dimulai. Orang yang seperti kiai itu menerawang dengan tangannya, mengarahkan telapak tangannya pada punggung bapak. Terlihat begitu terkejut juga memang lelaki itu dan mengatakan pada bapak, "Tenang pak, insya Allah ini masih bisa disembuhkan. Asal bapak mau telaten untuk berobat kemari. Soalnya ini tidak bisa dikeluarkan sekaligus dan harus satu persatu isi dalam ginjal bapak." Yaitu berkata pada bapak, "Sudah pak, tidak masalah. Asalkan bapak saya bisa sehat seperti semula lagi." Ucapku menjawab perkataan lelaki itu dan berharap ditindak. "Sebenarnya bisa kita lakukan 1 hari full, tapi bapak harus menginap, dan itu pun kalau bapak berkenan, tanpa ada paksaan dari Nakrian." Ucap kiai itu menawarkan. "Mau sajalah pak, yang penting bapak sembuh," desaku pada bapak. "Enggak Yan, sepertinya bapak tidak bisa. Nanti bapak jelaskan." Bapak menolak dengan alasan yang belum bisa disebutkan. "Ya karena bapak tidak berkenan ya tidak apa-apa. Tapi kami harap bapak bersedia untuk beberapa hari kemari lagi untuk proses pengambilan selanjutnya," ucap kiai itu. "Iya, insya Allah saya akan kemari lagi," jawab bapak dengan ramah. Kemudian kiai itu mulai melakukan proses pengambilan batu ginjal di dalam ginjal bapak. Sosok yang tadi di belakang kiai itu pun ikut menolong mengeluarkan batu ginjal itu. Bacaan-bacaan dzikir mulai terucap dari kiai itu. Beberapa doa juga diucapkan sambil memperagakan beberapa gerakan silat. Dan setelah doa selesai dibarengi dengan beberapa bacaan, tangan kiai itu bersama tangan dari sosok yang berada di belakangnya
kemudian menyentuh tubuh Bapak dan seolah menarik sesuatu, kemudian melemparkan isi dari ginjal itu ke tembok. Terlihat ada benda terpental keluar dan membentur tembok. Aku yang berada di sana kemudian diminta untuk mengambil benda itu. Benda itu berwujud sebuah benda berwarna hitam sebesar kelereng dan bertekstur lancip dengan bau yang tidak sedap serta berlendir. Kalau kiai itu bilang ini adalah batu ginjal yang sudah diberi ajian ilmu hitam. Namun saat dikeluarkan, Bapak sama sekali tidak merasa sakit. Tapi tetap saja itu baru satu butir dalam ginjal Bapak. Sedangkan masih ada banyak lagi di dalam dan ukurannya beraneka ragam. Setelah itu aku disuruh menyimpan benda menjijikan itu dengan dibungkus selembar tisu yang sudah diberi doa. Kiai itu berkata, nanti aku akan memerlukan benda ini. Setelah itu kami pun keluar dari ruang pemeriksaan itu. Tidak sampai seperempat jam kita sudah selesai. Kurasa tidak sebanding dengan waktu kita menunggu tadi. Saat kita keluar dari tempat itu, kita juga dibekali beberapa botol besar air mineral yang sudah diberi oleh doa oleh kiai itu untuk nantinya dikonsumsi oleh Bapak. Singkat cerita, kita pun pulang karena urusan di Ambarawa sudah selesai. Di dalam perjalanan pulang, Bapak minta untuk berhenti di tempat pengisian bahan bakar sebentar karena Bapak ingin buang air kecil. Sampailah kita di sana. Bapak memintaku untuk mengantarkannya ke kamar kecil. Dan saat berjalan ke sana, aku meminta penjelasan kenapa Bapak tidak mau menginap saja tadi. Dan jawaban Bapak adalah, jika sudah waktunya mau bagaimana, lebih baik di rumah saja. Tambah aneh saat aku mendengar jawaban dari Bapak. Apa maksudnya ini? Sesampainya di depan kamar kecil, Bapak memintaku untuk menunggu di luar. Dan saat itu aku karena daripada diam diri di depan WC, aku putuskan untuk berjalan ke depan sambil berbicara dengan Sinta. Tak, kenapa aku jadi ada rasa tidak nyaman ya dengan apa yang dikatakan Abi Mantra dan Bapak tadi? Seperti akan terjadi sesuatu, tanyaku pada Sinta. Tidak mungkin itu hanya enggak, itu perasaanmu saja Koyan. Terlihat Sinta menjawab dengan ragu. Aku tahu pasti tadi Abi Mantra sempat mengatakan sesuatu pada Sinta. Kamu kenapa jawabannya ragu gitu? Tanyaku heran sambil menganalisa ekspresinya. Enggak Yan, apa sih kamu ngeliatinya sampai gitu? Udah, aku kesana dulu. Sinta kemudian pergi begitu saja. Perasaanku semakin berkecamuk tidak karuan. Kenapa semuanya seperti menggantung seperti ini? Akan ada apa ini sebenarnya? Ingin rasanya komplain atas ketidaktahuanku atas apa yang akan terjadi. Ditambah rasa penasaran, namun tidak ada siapapun yang dapat menjawab rasa penasaran ini. Pokoknya hati ini penuh dengan rasa negatif saat ini. Dan di sisi lain, pikiranku harus tetap positif. Dan saat aku sedang dilanda pikiran yang tidak jelas, Sinta yang ternyata tadi pergi ke atas menemui pasukan putih, tiba-tiba melesat ke arahku dengan sangat kencang. Dan ternyata setelah diperhatikan dengan detail, Sinta mengejar sebuah kilat yang terus menyambar dan mengarah ke arahku, dan kebetulan lurus dengan WC yang dipakai oleh Bapak. Sinta mengikuti tepat di belakang kilatan itu, sedangkan pasukan putih mencoba mengejar dengan menukik ke bawah dari atas. Saat hampir kilat itu menerjangku, sosok Adi Wilaga datang dan mencoba menangkis kilat itu. Namun saat kilat mengenai tubuh Adi Wilaga, dirinya malah terpental, namun berhasil membelokkan arah kilatan itu menerjang. Sinta terus mengejar kilat itu dibantu pasukan putih yang terus menukik tajam ke bawah, yang juga akan menghalangi kilat itu menuju ke arah di mana Bapak berada. Jelas bukan aku tujuannya. Hanya saja mungkin jackpot jika aku pun terkena kilatan itu. Kilatan yang tadinya sudah berbelok arah, dengan sendirinya bisa berbelok lagi menerjang ke arah Bapak. Sayang, kecepatan Sinta masih kalah dan pasukan putih hampir saja dapat menghalau. Seandainya kecepatannya lebih cepat dari tadi dan akhirnya terlambat dalam menghalau serangan itu. Kilatan itu berhasil masuk ke dalam WC yang sedang digunakan oleh Bapak. Melihat itu aku langsung berlari ke arah di mana Bapak berada. Saat sampai di depan WC, kebetulan sekali Bapak juga membuka pintu dan ekspresinya seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya tersenyum kecil dan kembali melangkah menuju mobil. Namun ada yang berubah dari Bapak. Jalannya sedikit sempoyongan dan seolah baru saja mengeluarkan energi yang cukup besar. Via berlari ke arah kita berdua sambil menanyakan apa yang baru saja terjadi dan menanyakan keadaan Bapak dan aku. Apakah tidak terjadi apa-apa?
Sepertinya Via menyadari ada sesuatu yang baru saja menyerang. Kepekaan Via memang tidak diragukan, hanya saja dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Aku pun kemudian mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, dan kita pun kembali ke mobil saat itu juga. Bapak kembali harus aku tuntun untuk sampai ke mobil. Jalannya yang semboyongan membuatku khawatir. Sinta, Adi Wilaga dan pasukan putih terlihat cemas menyaksikan Bapak seperti itu. "Pak, Bapak tidak apa-apa? Apa yang barusan terjadi, Pak?" Aku tanya berbisik pada Bapak, karena Via masih bersama kita saat aku menuntun Bapak ke mobil. "Tidak ada apa-apa, tidak usah khawatir, Bapak tidak apa-apa," jawab Bapak dengan santai. Tambah lagi pikiranku. Itulah kejelekan Bapak, tidak pernah mau menceritakan sesuatu jika itu akan memberatkan atau membuat down keluarganya. Dia rela menahannya sendiri, yang penting anak, istri, dan keluarganya aman. Singkat cerita, kita pun melanjutkan perjalanan pulang. Tadi Mbah Margono malah tidak mengecek saat ada serangan, dan saat kutanya ternyata dia tadi ketiduran. Pantas saja malah Via yang datang mendekat. Malam harinya saat di rumah, terlihat Sinta begitu gusar, seolah ada yang akan terjadi. Adi Wilaga pun berperilaku sama. Sinta keluar masuk memastikan keadaan rumah aman, dan Adi Wilaga terus berjalan di depan kamar Bapak. Kulihat Bapak sudah mulai bisa beristirahat. Setelah pulang dari Ambarawa, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Setiap malam pasti dia merintih kesakitan, dan tak jarang juga menangis karena menahan rasa sakitnya itu. Namun malam ini dia bisa beristirahat. Nenek Lasmi tidak terlihat berjaga di dalam rumah. Kini malah dia lebih sering berjaga di luar rumah. Dan aku belum pernah melihat Nenek Lasmi begitu serius seperti itu. Dan anehnya lagi, postur tubuhnya kini lebih besar dan tinggi dibanding saat biasa aku lihat. Singkat cerita, malam hari itu aku pun juga beristirahat. Semua orang mulai tertidur karena kelelahan perjalanan hari itu. Sama sekali tidak ada kejadian apapun saat malam. Hanya aneh saja melihat kewaspadaan Sinta, Adi Wilaga, dan Nenek Lasmi. Tapi semua aman hingga pagi hari. Aku pun bangun dan biasa menjalankan rutinitasku di pagi hari. Mandi, sholat subuh, bantu bersih-bersih. Setelah semua selesai baru sarapan, dan kemudian berangkat bekerja. Kenapa aku memutuskan untuk berangkat bekerja? Karena aku pikir Bapak sudah siap ditinggal lagi. Bapak terlihat sudah lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada rintihan atau terlihat merasa sakit. Hanya saja aku akan berangkat. Bapak bilang kalau dirinya ingin sarapan bubur. Aku pun bergegas mencarikannya bubur untuk sarapan. Dan singkat cerita aku mendapatkan bubur itu dan kuletakkan di mangkok, lalu kuserahkan pada Bapak dan meminta Via untuk membantu menyuapi Bapak. Dan setelah itu aku berpamitan pada Bapak untuk beranjak berangkat bekerja. Seperti biasa, aku selalu berpamitan pada ibu dan bapakku. Tak lupa juga aku selalu mencium kedua punggung tangan kedua orang tuaku itu. Dan saat aku mencium tangan Bapak tidak seperti biasa. Saat aku mencium tangannya, Bapak terlihat menahan tanganku cukup lama, lalu kemudian mengusap kepalaku perlahan. Setelah beberapa detik baru beliau lepaskan kembali tanganku, dan sambil tersenyum, Bapak membiarkanku pergi bekerja. Saat akan mengeluarkan motor dari garasi, tiba-tiba Bimandra muncul di sampingku dan berkata, "Tidak usah berangkat, sebentar lagi akan ada yang pulang." Dengan nada serius dia berkata, "Siapa yang pulang? Kakakku Bono?" tanyaku pada Abimandra. Namun saat aku bertanya demikian, Abimandra malah menghilang begitu saja. Karena tidak ada jawaban, kupikir itu adalah pertanda bahwa kakakku Bono yang berada di Jogja akan pulang. Yang kupikir, biarkan saja dia pulang. Lagian di rumah kan ada bapak, ibu, dan juga Via. Lalu aku kembali melanjutkan mengeluarkan motor dan beranjak pergi bekerja. Sekitar pukul 9:04, tiba-tiba handphoneku berdering, tanda ada panggilan masuk. Padahal pada saat itu, aku sedang banyak pekerjaan servis komputer dan hanya ada aku di sana. Bang Hale sedang keluar mengerjakan servis di tempat orang. Jadi awalnya aku biarkan dulu handphoneku berdering. Namun setelah beberapa saat handphone itu kembali berdering, panggilan dari ibu. Melihat itu dari ibu, dengan bergegas aku langsung angkat telepon itu. "Halo, assalamualaikum. Bu, gimana bu? Ada apa?" tanyaku melalui telepon. Tidak ada jawaban dari ibu. Yang terdengar hanya suara tangis meraung-raung dan terdengar juga suara orang yang berada di sana. "Halo bu, ada apa bu? Halo." Dengan suara keras aku mencoba mengulanginya. "Mas, pulang mas, buruan pulang.
"Bapak, Mas." Kali ini terdengar suara Via yang menjawab, "Ada apa? Bapak kenapa?" "Iya Mas, pulang sekarang." Tak memperdulikan lagi dengan pekerjaanku, aku langsung bangkit dan keluar meninggalkan pekerjaanku. Saat akan keluar, aku bertemu dengan Pak Alfa. Aku meminta izin padanya untuk pulang karena hal mendesak. Untung Pak Alfa langsung mengizinkan. Aku langsung tarik gas motorku kuat-kuat dan melesat dengan kecepatan penuh. Tak peduli lagi dengan keselamatanku, yang ada di pikiranku hanyalah Bapak. Singkat cerita, saat aku sudah hampir sampai rumah, aku berpapasan dengan Mbah Margono yang kebetulan keluar dari gang di mana rumahku berada. Dia melihatku dan aku pun melihat Mbah Margono. Matanya sudah merah dan terlihat sedikit berair, seolah baru saja menangis. Melihat kehadiranku, Mbah Margono hanya memberi isyarat tangan untuk menunjuk ke arah rumah sambil berkata lirih, "Bapakmu." Pikiranku sangat tidak karuan saat sampai di depan rumah. Ternyata rumahku sudah ramai dengan orang-orang dan aku pun masuk rumah. Ternyata di dalam rumah sudah ada berkumpul banyak sekali orang mengerubung di sekeliling Bapak yang sudah tergeletak lemas di atas sofa dengan kondisi seluruh tubuh sudah ditutup dengan kain jarit. Aku berlari menerobos ke arah Bapak, tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bapak pasti hanya sedang pergi sebentar. Dalam hatiku menolak jika Bapak benar-benar sudah meninggal. Dengan tangis yang tidak bisa dibendung lagi dengan kasar, aku terus menerobos ke arah Bapak. Beberapa tetangga yang berada di sana mencoba menghadangku dengan niat untuk menenangkan diriku yang syok dengan apa yang terjadi pada Bapak. Yan, bapakmu Yan, pastiin Yan. Ibu yakin dia masih ada Yan, pastiin. Ibu mohon Yan. Suara ibu dengan tangisnya memintaku memastikan kondisi Bapak. Aku yang masih mencoba mendekat ke arah Bapak, kemudian melihat ibu yang sedang terduduk lemas di dekat jenazah Bapak dan sedang ditenangkan oleh Via. Yang kulihat dia juga menangis melihat Bapak. "Sabar Yan, istighfar, sabar, nyebut Yan, pelan-pelan." Salah satu tetanggaku mencoba menenangkanku sambil menuntunku untuk mendekat ke arah jenazah Bapak. Aku pun perlahan mendekati jenazah Bapak yang berada di atas sofa. Aku buka perlahan kain jarit yang menutupi kepala hingga seluruh tubuh Bapak. Dengan tangis yang sejadi-jadinya saat ku buka kain jarit di kepala Bapak, refleks aku langsung memeluk tubuh Bapak seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ku peluk tubuh Bapak, ku rasakan hangat tubuhnya. Hati kecilku mengatakan Bapak masih ada. Menyadari hal itu, lalu ku perhatikan dengan seksama. Wajah Bapak sama sekali tidak pucat, sama sekali tidak seperti orang yang sudah meninggal. Wajahnya cerah, seolah terlihat beliau hanya sedang tidur dengan senyum yang diperlihatkannya. Dan karena melihat kondisi Bapak masih seperti itu, aku sempat memberontak dan mengatakan Bapak masih hidup. Bapak masih ada. Bapak belum meninggal. Tubuhnya masih hangat dan lihat wajahnya juga tidak pucat sama sekali. Bapak masih ada. Mungkin hanya butuh bantuan medis karena penyakitnya, bantahku pada semua tetanggaku yang berada di sana. Aku mendengar suara ibu menangis semakin kencang. Tak tega rasanya aku mendengar suara isak tangis ibu. Suaranya menjadi bergetar dan memohon untuk jangan ditinggalkan oleh suaminya. Sinta seolah datang menembus kerumunan orang dan kulihat berbisik kecil pada Via dengan mengatakan, "Bawa ibu masuk kamar." Aku tak begitu memperhatikan kedatangan dia, tapi yang jelas dia mengatakan itu pada Via, dan direspon Via langsung membawa ibu masuk ke dalam kamarnya. "Pak, tolong dicek lagi, Bapak belum pergi, Pak." Aku memohon pada sekiranya siapapun yang bisa cek kondisi Bapak. "Sabar Yan, Bapakmu sudah kami cek dengan cermin di hidungnya. Sudah tidak ada hembusan nafas sama sekali," jawab salah satu tetanggaku. Lalu datanglah salah seorang tetanggaku lagi, datang untuk mengecek kebenaran itu supaya aku dapat menerima kepergian Bapak. Salah seorang tetanggaku membawa cermin, lalu ditempelkan di dekat lubang hidung Bapak. Jika Bapak masih ada, kaca itu akan berembun karena karbon dioksida yang dikeluarkan Bapak saat bernafas. Namun setelah beberapa detik aku menunggu embun yang harusnya keluar di kaca, sama sekali tidak muncul dan kembalilah keluar emosiku. Tangis meraung-raung tak sanggup kutahan. Ku peluk erat jenazah Bapak yang masih terasa hangat itu. "Pak, kenapa Bapak pergi secepat ini, Pak? Katanya Bapak mau menikmati masa pensiun, Pak." Sambil menangis jadi-jadinya aku protes kepada jenazahnya. "Pak,
bangun Pak. Rian belum bisa apa-apa tanpa Bapak. Rian masih butuh bantuan Bapak, masih butuh belajar banyak dari Bapak. Maafin Rian kalau Rian banyak buat salah sama Bapak. Rian minta maaf Pak. Rian mohon balik Pak. Semua penyesalan karena sadar akan dosaku padanya keluar begitu saja. Pak, tolong pindahin jenazah Bapak saya, jangan di sini Pak. Posisi ini terlalu tidak nyaman Pak. Tolong dipindahkan ke meja jenazah itu saja. Aku melihat meja jenazah yang baru saja dibawa warga memasuki ruang tamu. Kemudian aku dan sebagian warga memindahkan jenazah Bapak. Sungguh jenazah Bapak masih terasa hangat. Hati kecilku masih mengatakan Bapak belum meninggal. Tapi bukti sudah jelas, Bapak sudah tidak bernafas. Tak ada tanda-tanda kalau dia bernafas, walau hanya sedikit. Aku hanya bisa pasrah dan hanya bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Setelah ini tinggal memandikan jenazah Bapak. Tempat memandikannya sedang dibuat di depan rumahku. Sambil menunggu tempat pemandian jenazah itu selesai dibuat, aku masuk ke kamar ibu. Terlihat ibu masih menangis hingga sangat lemas. Wajah pucat karena kurang cairan dan syok terlihat jelas di paras ibuku itu. Via pun terlihat tak dapat membendung rasa sedihnya. Walau dia baru beberapa bulan di sini, tapi kedekatan Bapak dan Via sudah seperti anak sendiri. Ibu yang melihatku masuk ke dalam kamarnya, kemudian malah tambah kencang menangisnya. Tangannya diangkat mengarah padaku, seraya ingin menghampiriku dan memelukku. Namun karena dirinya masih terkena stroke dan belum bisa bergerak dengan normal seperti semula, terlihat ibu begitu kesusahan untuk bangun dan mendekat padaku. Tangisnya semakin menjadi. Aku kemudian berlari mendekat pada ibu, lalu memeluknya. Pelukan erat kurasakan. Terasa kesedihan yang mendalam pada ibu. Suara tangisnya membuatku semakin sedih. Tak bisa kutahan sama sekali air mata yang tadinya mulai bisa kukuasai. Namun kini kembali jebol melihat kondisi ibu yang seperti ini. Bapakmu Yan, bapakmu. Ibu begitu tertekan dan terus menyebut Bapak sambil menangis keras. Ibu sabar, Bapak sudah pergi. Dengan nada lirih aku menjawab. Yan, Bapak Yan, Ibu belum siap ditinggal Bapak Yan. Ibu belum mau hidup sendiri. Tangisan ibu semakin menjadi-jadi. Enggak Bu, Ibu masih ada aku sama Mas Bono. Ibu yang sabar, ikhlas Bu. Kita hanya bisa mendoakan. Aku mencoba menenangkan ibu, namun kurasakan pelukannya semakin kuat kurasa. Setelah beberapa menit kurasakan pelukan ibu mulai dilonggarkan olehnya, dan tangisnya pun terdengar mulai melirih, dan sepertinya emosi ibu mulai bisa dikuasai olehnya. Ibu mengangkat kepalaku dan menatapku sambil berkata, Betul apa katamu Yan? Sudah insya Allah Ibu perlahan akan mengikhlaskan Bapak. Sekarang kabari kakakmu dan urus jenazah Bapak. Suara ibu berkata dengan tangis yang masih coba dia bendung walau tidak bisa sama sekali. Aku pun kemudian bangkit dari posisiku memeluk ibu. Aku bergegas menuju kamarku untuk berganti pakaian, dan saat aku berjalan masuk ke kamar, aku baru menyadari kalau ternyata Sinta. Dia terlihat tidak seperti biasanya. Aku pun masuk ke kamarku. Sinta pun masuk ke kamarku juga, diikuti oleh Nenek Lasmi. Di dalam kamar aku berniat memberi kabar pada kakakku terlebih dulu. Aku ambil handphone di saku celanaku dan ku cari nomor HP kakakku. Dengan cepat langsung menelpon kakakku Bono, dan untungnya teleponku langsung diangkat olehnya. Sempat bingung untuk memulai obrolan dari mana, namun ternyata kakakku sudah mengetahuinya. Entah siapa yang memberi kabar padanya. Udah Yan, aku udah tahu. Kamu urus semua segala keperluan Bapak dulu. Aku baru keluar dari kantor dan ini lagi perjalanan pulang. Urus semuanya ya, dan tunggu Masmu ini sampai rumah dulu, kata Mas Bono dengan nada tenang, walau ku tahu di sana pasti dia sudah menangis terlebih dahulu. Iya Mas, Rian urus semuanya. Aku minta pemakaman Bapak dikuburkan di samping makam Mbak Lia. Mas Bono hati-hati di jalan, jangan keburu-buru. Aku memberi kabar pada Mas Bono. Sekedar info, aku sebenarnya 3 bersaudara. Namun kakakku yang paling tua, yaitu Mbak Lia, sudah pergi terlebih dahulu saat aku masih kecil. Dan kata bapak dulu, sebenarnya Mbak Lia inilah yang memiliki kemampuan yang aku miliki saat ini. Bahkan dia justru lebih pandai dan handal dalam memakai kemampuannya. Dan setelah berteleponan, aku baru mengetahui kalau ternyata memang ada yang aneh dari Sinta dan Nenek Lasmi. Kulihat kondisi mereka berantakan, seolah sedang ribut dengan sesuatu sebelum ini.
Sinta seolah ingin mengatakan sesuatu padaku, namun bingung ingin memulainya dari mana. Sedangkan Nenek Lasmi hanya berdiam sambil menunduk, tanda dia menghormati karena kita sedang dalam berduka. Saat itu aku sedang berganti baju dan Sinta berjalan mendekat ke arahku dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, belum sempat dia berkata, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamarku. "Mas Rian, jenazah sudah siap untuk dimandikan. Setidaknya karena Mas Rian adalah anak yang berada di sini, alangkah baiknya untuk ikut memandikan Bapak, Mas." Salah seorang tetanggaku mengetuk dan berbicara dari luar kamar. Iya sebentar Pak, saya sedang ganti pakaian dulu. Ini sudah selesai kok, saya keluar." Aku pun segera keluar dan segera mengurus jenazah Bapak. Belum sempat Sinta berkata, tapi saat itu aku tidak peduli dengan yang lain. Yang penting urusan Bapak dulu selesai. Kewajibanku saat ini yang paling penting adalah mengurus jenazah Bapak terlebih dahulu. Jenazah Bapak sudah diangkat oleh para tetangga ke depan, di mana tempat memandikan jenazah berada. Aku mendekat ke arah jenazah Bapak. Tempat di mana kami akan memandikan Bapak tertutupi oleh kelambu berwarna hijau. Aku lihat jenazah Bapak sudah terbaring di atas pemandian jenazah, namun masih menggunakan pakaian lengkap yang dipakainya tadi pagi. Orang yang akan membantuku memandikan jenazah memintaku untuk merobek pakaiannya dengan menggunakan gunting. Aku memegang gunting yang akan kugunakan untuk melepas pakaian Bapak. Rasa tak tega kembali kurasakan. Hati yang belum begitu ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan membuatku kembali meneteskan air mata yang tadi sempat kubendung. Namun kini kembali harus jebol karena tak kuasa menahan hati yang belum ikhlas ditinggal olehnya secepat ini. Karena tidak mau menangis di depan jenazah Bapak, aku kembali berlari ke dalam kamar untuk secepat mungkin mengatur emosiku dan menyadarkanku kalau Bapak benar-benar sudah pergi dan aku harus ikhlas menghadapi kenyataan ini. Istighfar terus kulakukan selama beberapa saat, hingga akhirnya aku bisa kembali mengatur emosiku. Aku kembali keluar dan bersiap memandikan jenazah Bapak. Tetangga yang membantuku memandikan jenazah Bapak sudah melepaskan semua pakaian yang melekat pada tubuh Bapak dan digantikan dengan menutup aurat Bapak dengan menggunakan daun pisang yang cukup lebar. Ku pegang gayung dan mulai memandikan jenazah Bapak. Ku bersihkan bagian demi bagian di setiap tubuh Bapak. Rasa hangat masih kurasakan di sekujur tubuh Bapak. Kembali hati kecil masih belum percaya kalau beliau sudah benar-benar pergi untuk selamanya. Tidak, aku harus kuat. Inilah yang sedang terjadi. Bapak sudah waktunya pergi dan harus digantikan oleh penerusnya. Ucapku dalam hati meyakinkan hati kecilku. Singkat cerita, selesai sudah kita memandikan jenazah Bapak. Lalu proses selanjutnya adalah mengeringkan tubuh Bapak dan menutupinya, untuk lalu kemudian dipindahkan ke dalam untuk kita kafani jenazahnya. Sesampainya di dalam rumah, meja jenazah yang tadi digunakan untuk meletakkan jenazah Bapak sudah siap kain kafan di atasnya. Aku dan tetanggaku yang membantu memandikan dan mengangkat jenazah kemudian meletakkan jenazah Bapak di atas kain kafan itu. Lembar demi lembar kain kafan mulai diselimutkan dan menutupi tubuh Bapak. Raut mukanya sama sekali tidak menunjukkan kalau beliau benar-benar telah pergi. Wajah segar dan bercahayanya masih sangat jelas terpancar. Bibirnya tersenyum, seolah sedang bermimpi indah. Aku kemudian meminta izin kepada orang yang membantuku mengkafani jenazah Bapak, supaya ibu dapat melihat wajah Bapak untuk terakhir kalinya, sebelum kita tutup seluruh tubuhnya dengan kain kafan. Aku pun beranjak ke kamar di mana ibu berada. Kulihat tangisnya sudah mulai reda, dan kulihat dirinya sudah mulai tenang. "Bu, Bapak sudah mau ditutup kain kafannya. Ibu mau melihat Bapak dulu untuk terakhir kalinya," tanyaku perlahan kepada ibu. Ibu yang mendengar aku berkata demikian, langsung menoleh ke arahku dan mengarahkan tangannya kepadaku, tanda dia minta diantar olehku untuk menemui Bapak terakhir kalinya. Aku tuntun ibuku perlahan sambil kukatakan ibu untuk sabar dan jangan menangis, biar Bapak bisa pergi dengan tenang. Sampailah di depan jenazah Bapak yang sudah terbungkus kain kafan mulai dari kakinya hingga badan, dan hanya menyisakan bagian kepala yang masih terbuka dan masih dapat dilihat jelas. Ibu mendekat, namun diperingatkan untuk tidak memegang kulit jenazah Bapak. Ibu merunduk di dekat kepala Bapak dan terdengar kata, "Selamat jalan sayang, senang bisa berbagi kisah dengan orang sepertimu. Tidak perlu khawatir denganku dan anak-anak, istirahatlah."
Ucap ibu terdengar sangat lirih dan bergetar, dan terlihat air mata mulai menetes sedikit deras. Tetanggaku pun kemudian mengajak ibu untuk kembali ke kamarnya. Setelah ibu mengutarakan kata perpisahannya pada bapak, aku dibantu tetanggaku kemudian kembali melanjutkan proses pengkafanan. Ku ambil kapas untuk menutupi seluruh lubang di anggota tubuh bapak yang berada di kepala, seperti telinga, hidung, dan mata, sebelum akhirnya wajahnya akan ditutup dengan kapas juga. Dan saat akan menutup kepala bapak dengan kapas, seseorang di belakang kami yang sedang mengkafani berkata, "Bapaknya Rian mau dimakamkan jam berapa, Pak? Liang kubur sudah siap." Salah satu tetanggaku berkata demikian. "Sudah siap? Cepat sekali. Benar-benar sudah selesai dan siap?" tanya tetanggaku yang lain. "Iya, Pak, sudah siap." Masya Allah, proses pembuatannya terasa begitu mudah. Tidak ada halangan sama sekali. Batu, kayu, atau akar sama sekali tidak ada, Pak. Padahal letaknya tepat di sebelah pohon besar. Bahkan yang menggali pun hanya 2 orang, dan itu pun tidak bergantian. Dan mungkin hanya beberapa menit saja buat liang kuburnya. Jelas tetanggaku memberi info. "Baik, akan saya tanyakan ya sama Rian. Mau dimakamkan jam berapa dan apakah mau menunggu kakaknya atau enggak?" Belum selesai aku menutup semua bagian kepala bapak dengan kapas. Orang itu bertanya padaku dan aku menjawab kalau pemakaman paling dilaksanakan setelah Mas Bono datang. Baru selesai aku mengatakan hal itu pada tetanggaku. Tiba-tiba kakakku masuk ke dalam rumah dan langsung melihat jenazah bapak. Tak ada air mata, namun kurasa dia sudah selesai menangis dan mencoba untuk kuat di depan adiknya karena matanya sudah terlihat sembab. Aku sebenarnya kaget. Kenapa bisa kakakku datang secepat itu? Padahal jarak dari rumah hingga Jogja adalah 2 jam perjalanan. Kalaupun ngebut memerlukan waktu 1,5 jam. Namun yang terjadi adalah kakakku sampai di rumah dengan waktu tembus setengah jam. Entah apa yang terjadi, tapi yang kurasa meninggalnya bapak ini terlihat dimudahkan untuk semuanya. Masya Allah. Belum lagi setelah aku dan kakakku Bono selesai mengkafani bapak, jenazah langsung kita bawa ke musola untuk disolati. Saat kita membawa jenazah bapak dengan keranda masuk ke dalam musola, jenazah bapak sama sekali tidak terasa berat. Bahkan seolah kita hanya mengangkat keranda kosong. 2 orang di belakangku terdengar mengatakan keheranannya karena keranda yang diangkat begitu ringan. Saat perjalanan menuju musola, yang membuatku terkejut adalah orang yang melayat ternyata begitu banyak. Halaman rumah penuh sesak. Mobil-mobil mewah terlihat parkir di pinggir jalan. Para pelayat membludak hingga sepanjang jalan kampung. Dan sesampainya di musola saat dilakukan sholat jenazah, musola langsung penuh sesak, seolah semua orang ingin langsung bersama-sama menyolati jenazah bapak. Bahkan sampai ada inisiatif dari tetangga menggelar karpet di luar musola. Suasananya malah seperti sholat Jumat, di mana jamaah yang ikut mensolati sangat banyak. Singkat cerita, sholat jenazah pun selesai dilaksanakan. Kiai langsung memulai upacara pemberangkatan jenazah. Aku dan kakakku tetap stay mengangkat keranda bapak, dibantu dengan 2 orang lainnya. Yang jelas, teman dan para tetangga bapak semua bersaksi kalau bapak adalah orang yang baik. Dan kalau dilihat-lihat para peziarah bisa dibilang mungkin hampir lebih dari ratusan orang. Setelah doa yang dibacakan oleh kiai, jenazah pun mulai diberangkatkan. Di saat perjalanan menuju pemakaman, kita bergantian mengangkat keranda bapak. Beberapa teman dan tetangga bapak ikut bergantian mengangkat jenazahnya. Dan kembali, hal menakjubkan terjadi. Langkah kami terasa begitu ringan dan terasa cepat, hingga sampailah di lokasi pemakaman dengan cepat juga. Aku bergegas turun ke liang lahat bersama kakakku dan 1 orang tetanggaku. Jenazah bapak kemudian perlahan diturunkan dan kita bertiga pun menangkapnya. Aroma wangi dari tubuh jenazah tercium begitu segar. Ini bukan aroma minyak wangi yang tadi diberikan saat sedang dikafani. Aroma wangi itu membuat para peziarah yang ikut memakamkan terkejut karena mencium aroma wangi tersebut. Ditambah lagi peziarah yang ikut ke pemakaman ternyata sangatlah banyak. Hal itu baru kusadari saat selesai pemakaman. Ternyata seluruh area pemakaman hampir dipenuhi oleh para pelayat, entah itu teman, sahabat, rekan kantor, orang dekat, yang jelas sangatlah banyak. Singkat cerita, pemakaman selesai, para peziarah dan tetangga satu persatu meninggalkan area pemakaman. Begitu juga dengan aku dan kakakku. Di saat kita sedang dalam perjalanan pulang, kita mendengar orang-orang berbincang lirih membicarakan tentang pemakaman bapak.
Semua mengatakan pemakaman orang tua Rian terlihat seperti dilancarkan, dari penggalian kubur, perjalanan menuju kubur, dan hal-hal menakjubkan lain yang juga dirasakan dari setiap mereka yang membantu. Di lain sedih karena harus merelakan bapak untuk pergi, di lain lagi senang karena pandangan orang terhadap bapak tidaklah buruk. Apalagi dibuktikan dengan prosesi pemakamannya yang terlihat begitu dilancarkan. Dan seperti itulah akhir dari perjalanan bapakku. Selama dalam suasana duka, kita menggelar acara yasinan, mengirim doa untuk bapak. Hal menakjubkan masih terus terjadi selama 40 hari meninggalnya bapak. Tamu silih berganti setiap hari, selalu ada yang datang melayat. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak kami kenal baik, kakakku ataupun ibu. Sepertinya mereka orang yang tidak kami kenal itu adalah masa lalu bapak. Mereka pasti pernah ada hubungan dengan bapak, dan itu terus terjadi bahkan lebih dari 40 hari kematiannya. Rumah kami tidak sepi oleh pelayat. Dan di setiap malam selama 40 hari itu juga, aku bermimpi tentangnya. Beliau masih berada di sekitar kita. Beliau selalu datang dalam tidurku memberi beberapa isyarah-isyarah yang harus dilakukan. Ya, beliau tidak seperti nenekku yang selalu mengajak ngobrol jika bertemu dalam mimpi. Bapak hanya memberi isyarat, entah menanyakan keadaan ibu, keadaanku, atau hanya sekedar berkunjung. Tapi setiap kedatangannya itu adalah setiap hari, dan kondisinya dalam keadaan senang dan selalu tersenyum menatapku di mimpi. Untuk informasi, bapak meninggal pada pukul kurang lebih 9.30. Aku memberi kabar kakakku pukul 9.40, dimandikan pukul 10.05. Para penggali kubur berangkat pukul 10 dan langsung mulai menggali. Selesai memandikan jenazah 10.15. Selesai mengkafani pukul 10.25 dan bertepatan mendapat kabar kuburan sudah selesai dipersiapkan. Kakakku datang tepat pukul 10.30 dan berarti hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Masya Allah. Kemudian menyolatkan jenazah pukul 10.31 sampai 10.40. Jenazah diberangkatkan pukul 10.55 dan sampai di pukul 11.05. Jarak dari musola hingga pemakaman 2 km. Prosesi pemakaman mulai pukul 11.10 dan selesai pukul 11.20. Total jam adalah sekitar 2 jaman. Mungkin seperti itulah urutan prosesi pemakaman bapak. Entah menurut kalian itu cepat atau standar, tapi bagiku itu sangat cepat dan terasa semua dimudahkan tanpa ada hambatan sama sekali. Semua dilancarkan dan tidak ada kata miring dari para pelayat. Terima kasih Mas Rian sudah menuliskan kisahnya yang membuat hati saya menjadi lunak yang tadinya keras dengan kisah yang dituliskan bapak di bagian ini tentunya soal bapak. Dan mari kita sama-sama doakan bapaknya Mas Rian ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ya, sudah pasti Bapak husnul khotimah dengan tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Saya pamit. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.